Selamat malam Bapak Ibu. Selamat datang di acara Entrepreneurs Academy persembahan Ciputra Entrepreneurs Club dan salam entrepreneur. Salam. Malam juga Pak. Malam Pak Andrian. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan kenalkan saya Andrian dari tim Akademi yang akan membantu jalannya acara pada malam hari ini. Yang dimana pada malam hari ini adalah sebuah acara yang sangat relevan dengan apa menjadi tantangan bisnis kita di era digital, yaitu dengan tema Next Level Entrepreneurs, Scale Up Bisnismu lewat Strategi Digital dan Afiliasi. Bersama narasumber kita yang sangat inspiratif, Bapak Rizky Maulana. Beliau sebagai lecturer, business coach, sebagai fasilitator UMKM, sebagai mentornya juga, dan juga the best ya, sebagai mentor terbaik ya, sebagai UMKM yang ada di Jawa Barat. Wah, luar biasa sekali. Selamat malam Pak Rizky. Selamat malam Pak Andrian. Maaf nih, saya agak telat tadi masuknya. Oh iya, nggak apa-apa, Coach. Ibadah sholat Isya dulu ya. Terima kasih ya, Coach, sudah hadir di sini. Dan sebuah kehormatan bagi kita untuk bisa belajar langsung dari pengalaman Coach sebagai yang bisa selalu membantu pelaku usaha untuk terus bertumbuh, naik level berikutnya melalui strategi digital dan kemitraan afiliasi ini. Sebelum kita mulai, kami persilahkan Bapak Ibu untuk menuliskan kota domisilinya di kolom chat yang tersedia agar suasana webinar kita malam ini tetap terasa lebih hangat dan lebih personal dan dapat kami sampaikan. Sertifikat nanti akan kirimkan ke email peserta yang hadir. Jangan lupa juga untuk follow sosial media dari Ciputra Entrepreneurs Club untuk bisa mendapatkan info, insight, dan program inspiratif lainnya. Dan jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, nanti boleh ya tuliskan di kolom chat yang tersedia. Beberapa pertanyaan nanti akan kami pilih untuk dijawab langsung oleh narasumber sesi malam ini. Selanjutnya kita akan simak bersama pemaparan inspiratif dari Coach Rizky Maulana, yaitu Next Level Entrepreneurs, Scale Up Bisnismu lewat Strategi Digital dan Afiliasi. Kepada Bapak Rizky Maulana, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Andrian atas waktu dan kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu. Sama-sama, Coach. Malam. Paling izin share screen ya. Silakan Coach Rizky. Dan sepertinya Coach Rizky ini tampilannya lebih mudah, lebih fresh ya, karena Coach Rizky ini ketemu terakhir dengan kita ini setahun yang lalu ya, Coach ya. Iya, betul. Ya, melalui program Morning Boss, dan ini kita undang beliau lagi untuk mengisi sesi Entrepreneurs Academy. Terima kasih Coach atas waktunya dan kesibukannya, masih bisa ya menemani kita untuk bisa sharing ya terkait dengan pengalaman Coach Rizky di sini. Baik, seperti kita awet muda semua Pak. Kenapa Bu Trisna? Seperti kita semua awet muda kan? Iya dong. Itu pasti. Oke, baiklah, apalagi yang dari Medan ini ya, pasti lebih mudah di antara yang lain-lain. Ya, Bu Trisna silakan untuk open kamera, boleh nanti dikenalkan dengan Coach Rizky ya. Siapa tahu mungkin Coach Rizky punya referensi yang ada di Garut. Sip. Untuk dikenalkan dengan Bu Trisna Rawis ya, Ratu gitu. Baik. Baik, Coach Rizky silakan untuk bisa mempersiapkan pemaparannya yang nantinya kita bisa dapatkan ya informasi penting yang disampaikan oleh Coach Rizky terutama. Silakan Coach. Baik, terima kasih waktunya Pak Andrian. Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi malam hari ini saya diberi amanah, diajak sama Pak Andrian untuk sekedar sharing mungkin ya, karena saya juga belum pakar-pakar banget. Pengalaman juga saya belum banyak. Jadi mungkin nanti dari Bapak Ibu yang mungkin ada yang jadi sistemnya sharing diskusi saja mungkin Bu ya, Bapak ya. Jadi malam ini temanya itu Next Level Entrepreneur, Scale Up Bisnismu lewat Strategi Digital dan Afiliasi. Baik, sedikit profil dari kami, yaitu tadi
sudah banyak disampaikan mungkin sama Pak Andrian. Nama saya Rizky Maulana, Business Mentor, Lecturer, Strategic Media Manager, dan Certified Talent dan Kompetensi Profesional. Sedikit prestasi lah mungkin ya, bisa dikatakan prestasi, itu pemenang kompetisi Gerakan Kewirausahaan Nasional, alhamdulillah. Kemudian duta UKM terpilih gitu. Jadi saya juga owner Java Leader di Garut, itu produk kulit. Yang kebetulan produk tersebut menjadi primadona ya pada saat itu dan sampai sekarang alhamdulillah saya terpilih untuk mewakili dari Pemprov Jawar, Pemprov pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengikuti event Expo Harkopnas di sebagainya di Batam, di NTT, di Makassar ya, di pulau-pulau di Indonesia ya gitu. Kemudian pembicara pada program Bikraf, kemudian founder dan sekaligus pembina di komunitas 18, yaitu komunitas anak muda Priangan di bidang konveksi ya, di Bandung tempatnya. Kemudian pendamping dan mentor UMKM, alhamdulillah saya diberi amanah sudah ratusan lah mungkin ya, Jawa Barat, dan menjadi mentor terbaik, terpilih waktu itu pada saat masih gubernurnya Ridwan Kamil. Kemudian saat ini juga saya menjadi dosen kewirausahaan dengan expertise-nya di entrepreneurial operation. Keren. Baik, terima kasih dan segudang prestasi yang dimiliki oleh Coach Rizky ya. Oke, baik, terima kasih. Oh iya, di sini juga sedikit menginformasikan nomor WA saya tertera, kemudian IG-nya juga mungkin nanti bisa follow-followan ya Bapak Ibu. Boleh. Kemudian ada LinkedIn-nya juga gitu. Nanti mungkin ada beberapa sharing di kontennya gitu. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat lebih lah gitu ya. Sama-sama bisa sharing. Siap, Coach. Lanjut mungkin Pak Andrian ya. Silakan, Coach. Baik, jadi strategi digital dan afiliasi untuk scale up bisnis Anda. Jadi selamat datang Bapak Ibu. Mari kita mulai journey kita menuju level bisnis bersama-sama. Sebelum dimulai nih, mungkin dari Bapak Ibu ada yang pernah jualan online tapi bingung, kok belum laku juga ya? Nah, seperti itu. Boleh dong. Ya, bisa di chat. Sudah jualan online tapi nggak laku-laku. Bisa di chat gitu. Siapa? Tapi tenang Bapak Ibu ya. Tenang, jadi Bapak Ibu tidak sendirian. Jadi insya Allah pada malam hari ini kita akan bongkar sedikit saja strategi yang benar-benar bisa diterapkan, jadi aplikatif untuk mengembangkan bisnis Bapak Ibu semua, termasuk bisnis saya. Ya. Belum ada yang ngaku ini, Coach. Oh, belum. Berarti jualannya laku semua ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar semuanya. Itu doa kita bersama. Amin. Amin. Chatnya nggak bisa, disable. Oh ya. Langsung open mikrofon saja. Jadi kalau chatnya sendiri ada yang bermasalah, nanti boleh langsung menggunakan mikrofon Bapak dan Ibu. Di new chat bisa kok. Di new chat. Ya. Oke, silakan dicoba ya Bapak dan Ibu. Di new chat di Putren Club. Oke, silakan Coach, berlanjut. Baik, jadi apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini yaitu strategi digital untuk scale up, cara memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan bisnis secara efektif dan efisien. Keywordnya itu efektif dan efisien gitu. Banyak orang bisa memanfaatkan teknologi digital, tapi memanfaatnya secara ugal-ugalan, tidak efektif dan tidak efisien, dan tidak produktif juga. Jadi bagaimana cara menggunakan teknologi agar bisnis kita itu bisa tumbuh lebih cepat dan efisien tentunya. Kemudian bagaimana sih sistem afiliasi yang menguntungkan? Itu membangun jaringan pemasaran berbasis kepercayaan dengan cost yang sangat minim sekali. Itu modal, HP, dan kuota mungkin. Kemudian langkah praktis dan konkret. Jadi ada panduannya nanti di akhir yang bisa Bapak Ibu terapkan mulai hari ini untuk hasil yang nyata.
Jadi di akhir sesi, Bapak Ibu akan memiliki roadmap yang jelas untuk membawa bisnis Bapak Ibu ke level selanjutnya menggunakan kekuatan digital dan kolaborasi strategis. Oh ini, Pak Andrian, sedikit saya mau menyapa teman-teman. Ini ada teman mahasiswa nih, Girka Oh, ya. silakan yang sudah bergabung ya. Ya, teman-teman mahasiswa juga selamat malam, selamat bergabung. Ya, mudah-mudahan bisa ini di luar kampus ya, di luar di luar apa? Emang mungkin tidak semua yang masuk, tapi beruntunglah teman-teman yang mengikuti sesi ini bisa membuka wawasan dan menambah insight mungkin ya. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat juga. Ya, selamat datang untuk teman-teman mahasiswa. Ini sepertinya mahasiswanya Coach Rizky ya. Ya, Dari ya. Universitas mana mungkin Coach Rizky boleh Dari disampaikan? di Garut Oh, Pak, dari dari Garut. Universitas Oke, Garut ya, baiklah. Selamat dekat datang rumah. untuk teman-teman mahasiswa dari Garut ya. Oke, baik Coach Rizky, kita bisa berlanjut sambil disimak bersama ya acaranya. Baik, jadi tadi di akhir sesi Bapak Ibu insya Allah akan memiliki roadmap yang jelas untuk membawa bisnis ke level selanjutnya menggunakan kekuatan digital dan tentunya kolaborasi yang strategis. Jadi era bisnis digital itu telah tiba, Bapak Ibu ya. Jadi ada pergeseran perilaku konsumen tentunya, yang mana sekarang itu bukan zamannya lagi buka toko pinggir jalan, tapi buka dashboard digital gitu. Maksudnya bukan berarti dihilangkan semuanya, masih ada kok. Apalagi pasca COVID ini sudah ramai lagi ya pasar offline gitu. Banyak yang nganfas, CFD gitu. Tapi yang mungkin dulu sibuk buka toko fisik, sekarang sibuk buka dashboard digital. Nah, ini bukan hanya sekedar tren, tapi ini adalah transformasi permanen cara berbisnis. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah saya perlu masuk ke digital, tapi bagaimana saya bisa memanfaatkan digital ini secara maksimal. Nah, di sini ada sedikit dimension mindset pengusaha untuk next level. Ada self-employed gitu. Jadi fokusnya pada eksekusi sendiri gitu. Maksudnya semua dilakukan sendiri, dari mulai belanja sendiri, meracik sendiri, memasak sendiri, nyicip sendiri, mungkin ngemas sendiri, sampai masarin sendiri gitu. Jadi semuanya dilakukan sendiri gitu. Jadi waktunya ditukar dengan uang gitu. Kalau mau uang ya harus kerja atau dagang mungkin gitu. Tapi kalau misalkan nggak dagang, itu ya nggak ada uang gitu. Dan pertumbuhannya tuh terbatas pada kapasitas pribadi gitu. Fokusnya itu ke diri sendiri. Kalau kitanya itu nggak mau berkembang ya nggak berkembang gitu. Kemudian sulit untuk scaling, sulit untuk bisa mengembangkan. Adapun entrepreneur digital itu fokusnya membangun sistem. Jadi membiarkan sistem yang bekerja. Jadi membentuk sistem. Jadi biarkan sistem yang bekerja. Kemudian menggunakan tim dan teknologi tentunya, yaitu dengan kolaborasi itu tidak hanya sendiri. Kemudian pertumbuhannya itu eksponensial gitu, masif lah gitu. Kemudian fokusnya pada strategi, bukan pada operasional gitu. Jadi ada kemampuan delegasi juga gitu. Jadi di sini quotes-nya itu kerja cerdas itu bukan hanya tentang kerja keras. Jadi pengusaha sukses membangun sistem, bukan hanya menjalankan bisnis gitu. Jadi bukan fokus di operasionalnya, tapi membangun sistemnya itu agar ketika kita tidak terikat dengan operasionalnya gitu. Kita ada mungkin pernah mendengar mungkin peribahasa bisnis jalan, ownernya jalan-jalan. Nah itu mungkin Bapak Ibu. Lanjut, jadi skala bisnis itu bukan sekedar tambah cabang. Apa itu scale up sebenarnya? Jadi scale up bukan tentang menambah jumlah outlet atau memperbesar tim secara linear. Scale up yang sebenarnya adalah kemampuan untuk meningkatkan revenue secara signifikan tanpa meningkatkan cost secara profesional. Di mana sistem, tim, teknologi, dan jangkauan pasar itu diraup semua. Dari sistem prosesnya otomatis yang bisa berjalan tanpa intervensi yang terus-menerus. Kemudian tim, ada orang-orang yang bisa kita delegasikan untuk menjalankan bisnis.
Jadi kita tidak harus terjun ke bisnis tersebut, tidak harus terjun secara terus-menerus dalam bisnis tersebut, tapi juga tidak meninggalkan secara terus-menerus ya, harus ada monitoring dan evaluasi. Kemudian teknologi yaitu menggunakan tools untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan. Kemudian jangkauan pasarnya itu luas gitu kalau digital. Jadi ekspansi geografis dan demografi yang tanpa batas fisik tentunya. Lanjut, ini ada digital funnel, yaitu jalan pelanggan ke produk Anda. Bagaimana si pelanggan itu menuju kita gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Ya, bahasanya itu nggak ujug-ujug gitu, nggak ujug-ujug datang beli aja enggak gitu, tapi kan ada tahapan-tahapannya. Itu yang pertama, awareness itu ibaratnya apa ya, kita tuh caper. Jadi memberitahukan bahwa kita tuh ada loh gitu. Nah, jadi calon pelanggan tahu brand Anda ada gitu. Jadi usaha kita tuh ada dan diketahui oleh calon pelanggan gitu. Kemudian interest gitu. Jadi mereka mulai tertarik dengan produk. Engagement, biasanya nanya DM atau apalah gitu, nanya-nanya ukurannya kayak gimana dan sebagainya gitu. Kemudian decision. Nah, mempertimbangkan nih beli itu biasanya dipengaruhi oleh kemampuan. Pengen nih, tapi kemampuan bayarnya gimana. Nah, kemudian action, melakukan pembelian atau purchase gitu. Contoh nyatanya di bisnis kecil itu penjual kue rumahan, misalnya posting foto kue di Instagram untuk awareness-nya, kemudian bagikan testimoni pelanggan untuk mendapatkan interest gitu. Jadi ketika ternyata ada yang beli, gimana testimoni dari mana? Ternyata enak, itu ada interest, ada ketertarikan gitu. Kemudian tawarkan promo trial gitu untuk decision, kemudian link WhatsApp untuk order to action. Jadi setiap tahap membutuhkan strategi konten dan komunikasi yang berbeda. Kesalahan terbesarnya adalah langsung jualan tanpa membangun tahapan-tahapan di atas gitu. Jadi Pak silahkan beli silahkan. Itu bukan nggak mungkin, tapi kecil peluang kemungkinannya untuk konsumen itu membeli produk kita. Di sini ada 3 pilar digital strategi yang wajib dikuasai. Yang pertama branding digital tentunya untuk membangun trust, kepercayaan gitu. Kalau udah trust, ya kita bisa jual apa aja, bahasanya gitulah gitu ya. Kemudian yang kedua, konten dan value untuk meningkatkan interest atau ketertarikan dan engagement. Kemudian yang ketiga, otomasi dan data. Jadi untuk efisiensi dan pertumbuhan terukur. Biasanya ini kalau sudah masuk ke ads atau iklan gitu, agar nggak boncos, agar si budget iklannya nggak terlalu besar gitu. Ini sudah bisa ya? Sudah bisa. Ya. Baik, Pak Rizky, ini bisa diakses ya terkait dengan informasi melalui fitur chat yang tersedia? Sudah ya? Yes, bisa. Sudah bisa. Baik, Bapak dan Ibu, silakan yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur yang tersedia sambil menunggu Coach Rizky menyelesaikan materinya, nanti akan dijawab sama beliau setelah pemaparan selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Berlanjut belum bisa, Pak. Belum bisa, Pak. Yang bisa chat itu adalah host dan co-host aja. Ini sudah Bapak Ibu sudah bisa mengakses atau belum informasinya? Belum bisa. Belum, Pak. Pak. Ya? Oke, baiklah. Coba sekarang, Pak. Sudah bisa baru. Nah, ini silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur chat. Sudah ya? Sudah ya? Oke, berarti tadi belum diakses sama Pak Edwin ya. Oke, ini sudah masuk kok ya. Terima kasih. Lanjut ya, Coach. baik. Nah tuh udah bisa tuh. Jo, kan lumayan ramai tuh yang dari Hong Kong, Masya Allah ini. hebat. Oke, baiklah. Selamat malam untuk semuanya. Kita berlanjut ya, Coach. Baik, saya lanjut ya. Yang pertama itu untuk branding digital, bangun identitas visual yang konsisten, komunikasi, dan reputasi online. Nah, reputasi itu penting ya Bapak Ibu. Jadi branding yang kuat menciptakan trust, bahkan sebelum transaksi pertama gitu. Kemudian konten dan value, yaitu membuat konten yang memberikan nilai, bukan hanya promosi, edukasi, hiburan, atau inspirasi. Jadi ibaratnya sharing dahulu, selling. Baik, berlanjut Coach, bocor suaranya. Jadi ibaratnya itu sharing dahulu, selling kemudian. Jadi sharing dulu,
Nah, si calon pelanggan itu kan beli dengan follower atau apa gitu, kemudian selling kemudian. Nah, kemudian otomasi dan data menggunakan tools untuk mengotomasi proses repetitif untuk tracking data dan memahami apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Next itu peran strategis media sosial. Di sini ada Instagram, TikTok, WhatsApp, dan LinkedIn gitu. Nah, ini tips penting nih yang di bawah. Jadi, jangan dijualan di tempat orang ngobrol, tapi ngobrol dulu di tempat orang jualan. Nah, jadi setiap platform itu punya etikanya tersendiri. Jadi, pahami dulu sebelum promosi gitu. Paham kan maksudnya Ibu, Bapak Ibu ya? Kan misalkan di sini nih, Instagram itu kan fungsinya itu untuk visual branding dan storytelling gitu. Jadi cocoknya untuk fashion, F&B, lifestyle product gitu. Strateginya Reels untuk jangkauan dan Stories untuk engagement gitu. Kemudian TikTok fungsinya untuk viral marketing dan awareness cepat gitu. Cocoknya untuk produk unik, edukasi singkat. Kemudian strateginya konten edukatif atau hiburan dengan hook yang kuat. Kemudian WhatsApp, nah fungsinya untuk closing dan customer service, biasanya chat gitu, untuk ngobrol gitu. Cocok untuk semua jenis bisnis. Jadi strateginya broadcast list, katalog produk, auto reply, biasanya di WhatsApp bisnis ya. Kemudian LinkedIn, fungsinya B2B networking dan thought leadership gitu. Cocoknya untuk jasa profesional, konsultan. Strateginya artikel mendalam, case study, networking gitu. Kemudian lanjutnya, digital tools yang dapat membantu scale up. CRM sederhana, kelola data pelanggan, tracking komunikasi dan follow up, kemudian WhatsApp bisnis, katalog produk, label kontak, auto reply, dan analitik pesan. Itu semua ada di dalamnya. Kemudian Canva. Nah, Canva ini membunuh para desainer katanya. Karena dengan Canva, orang yang nggak bisa desain itu, asal dia punya selera tinggi ya, asal dia punya selera tinggi, itu Bisa gampang. menghasilkan hasil yang bagus ya, Coach. Iya, betul. Di Canva itu banyak template itu yang bagus-bagus, Pak dan Bapak Ibu ya. Jadi kita tinggal ganti aja teksnya gitu. Apalagi Canva berbayar ya, itu lebih luas lagi, lebih banyak Canva yang gratisannya daripada bagus-bagus gitu. Jadi ya ini katanya dikeluhkan lah sama orang-orang kreatif desain. Aduh, semenjak ada Canva katanya. Tapi mereka akhirnya beralih ke kontributornya. Jadi kontributor di Canva gitu. Jadi mereka menjualnya ke Canva gitu. Sebenarnya kalau ada mindset entrepreneur mah nggak takut sih kalau meskipun sekarang ada AI gitu. Oh, banyak yang kayak gini-gini, tapi ketika sistemnya itu nggak bisa dirubah, jadi harus berpikir bagaimana kita bisa bermain di sistem tersebut gitu kuncinya mungkin Bapak Ibu ya. Kemudian ada Google Form untuk survei pelanggan, order, pengumpulan data dan sebagainya. Kemudian ada Notion untuk project management, database pelanggan, supaya bisnis dalam satu tempat gitu. Kayak ini kayak apa namanya ya, kantor kantor aplikasi. Kemudian AI tools, otomasi konten. Wah, ini AI, wah keren banget lah, pokoknya mah. Jadi serasa punya asisten sendiri. Otomasi konten, kemudian customer service, analisis data dengan kecerdasan buatan. Jadi, nah, yang ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Jadi kunci sukses itu bukan menggunakan semua tools yang ada di sini gitu, tapi memilih mana yang paling Bapak Ibu butuhkan untuk kebutuhan bisnis Bapak Ibu gitu. Jadi mulai dengan satu-satu dulu gitu, 1 atau 2 tools lah gitu. Pertama mungkin WhatsApp bisnis dulu, Canva dulu gitu. Jadi nggak harus semuanya dikerjakan sekaligus gitu. Bisa riet lah gitu. Apa ya riet tuh? pusing. Pusing. Jadi apa yang dibutuhkan dulu saja oleh kebutuhan dalam bisnis, kebutuhan di bisnis Bapak Ibu. Nah, ini yang afiliasi nih. Jadi, apa itu program afiliasi? Nah, boleh minta sedikit interaktif mungkin ya, Pak Adrian, sebelum saya melanjutkan. Menurut Bapak Ibu nih, pemahaman Bapak Ibu dengan bahasa Bapak Ibu saja, apa itu afiliasi? Ada yang bisa ini? Mereferensikan. Bisa. Ada yang lain mungkin? Bisa open mic atau di chat.
Silakan. melalui opening aja. Silakan untuk bisa disampaikan pendapatnya apa yang dimaksud dengan program afiliasi ya. Yang Gak tadi apa-apa sudah kok. kan ya? Promosi, Pak, atau Promosi. pemasaran. Oke, Promosi dan bisa. pemasaran. Berarti tadi Kasana. mereferensikan, kemudian promosi dan pemasaran. Kemudian ada yang lain mungkin? Silakan, ayo. Boleh pendapatnya untuk bisa disampaikan agar bisa lebih beraktif dan lebih hangat di sini. Bu Silvi, ada yang mau disampaikan? Semarang Menawarkan bisa. menawarkan. Ini tadi pendapat dari siapa ya? Bu Saira. Oke, Bu Saira. baik. Bu Saira jadi Hongkong nih, Coach. Wes. Di Hong Kong jam berapa berarti sekarang ya? Satu jam bedanya, jam. Coach. Oh, Jam beda 9. Oh, jam 9. Ya, kurang dikit. Baik. Jam 9 kurang dikit. Koneksi bukan ya? Nah, ini ada pendapat dari Ibu Inka ini Jakarta punya ya. Cara dapat income dengan komisi. Nah, itu Oh, pendapatnya. yes. Top, bagus ini. Masya Allah, ini bagus-bagus semua jawabannya, Pak. Benar-benar semua, betul-betul semua. Dengan Oke. bahasa-bahasa sendiri, tapi tujuannya sama ya. Masih ruang lingkup mereferensikan, promosi, marketing, kemudian dapat komisi. Nah, itu. Nah, ada yang berpendapat ini makelar online. Oke. Itu. Maklar online. Nah, Dan- oke. Dan itu betul, Pak. Itu yang saya juga berpendapat seperti itu gitu. Tadi Mhm. yang terakhir barusan itu pendapat saya. Maksudnya, jadi oh iya betul. Saya melihatnya ini maklar online gitu atau calo lah ya. Jadi Ya. mempertemukan antara penjual dan pembeli gitu. Tapi kita dapat komisi. Nah, gitu. Baik, saya lanjut ya Bapak Ibu. Jadi, apa itu program afiliasi? Definisi sederhananya itu strategi pemasaran di mana Bapak Ibu memanfaatkan orang lain yang memiliki produk untuk ikut mempromosikan. Kalau ini sebagai Bapak Ibunya, sebagai yang produk jasanya. Jadi, kalau misalkan kita sebagai afiliatornya, itu kita mempromosikan atau men-share, membagikan link affiliate dari toko yang memiliki produk. Itu maksudnya. Paham kan ya maksudnya Bapak Ibu? Jadi kita tuh nggak punya produk nih, tapi kita pengen jualan. Kalau nggak ada affiliate, itu kan kita harus ngemodal dulu, beli dulu barangnya, kemudian memasarkannya sendiri. Nah, dengan adanya program afiliasi ini atau affiliate ini, kita nggak perlu dulu beli barang. Kita hanya izin lah, tapi biasanya apalagi di Shopee ya gitu ya, itu suka banyak sekarang mah, banyak itu toko-toko yang menyiapkan atau menyediakan link affiliate-nya. Jadi ibu-ibu tinggal ambil link tersebut, kemudian di short di Bitly, kemudian di share, cukup gitu aja gitu, di share. Nah, ketika ada orang yang mengklik link yang Bapak Ibu bagikan, apalagi sampai membeli melalui link tersebut, Bapak Ibu secara otomatis akan mendapatkan komisi. Itu komisinya tergantung dari besaran yang ditentukan oleh pemilik produk di toko tersebut tentunya. Gampang Jadi, ya? gampang. Mudah ya, Coach? Mudah banget. Cost-nya sedikit kan. Tadi saya bilang modalnya cuma HP dan kuota. Modalnya cuma itu, modal dasarnya. Tapi kalau mau scale up sih tentunya harus tambah yang lain ya Pak Andrian ya. Jadi harus berpikir, bikin konten sendiri, kitanya harus tekun, konsisten, dan lain sebagainya gitu. Jadi ini relevansinya dengan dunia asuransi gitu. Jadi di dunia asuransi konsep ini sudah lama diterapkan. Jadi sistem melalui referral agent gitu. Jadi seorang agent merekrut sub-agent yang kemudian merekrut lagi, itu menciptakan jaringan yang saling menguntungkan. Prinsip yang sama bisa diterapkan di bisnis apapun. Jadi mulai dari produk fisik, digital hingga jasa. Ya. Sebentar lanjut. Nah ini, kenapa strategi afiliasi sangat efektif? Nah ini yang tadi di mention nih, terus based marketing. Jadi orang lebih percaya rekomendasi dari teman atau influencer yang mereka ikuti dibanding iklan langsung dari brand. Jadi konferensi dari referral bisa 3-5 kali lebih tinggi dibandingkan iklan berbayar. Nah, kemudian low cost, high impact gitu. Anda
Anda hanya bayar komisi ketika ada hasil penjualan. Ini ketika posisi kita sebagai orang yang memiliki produk yang membuka affiliate bagi orang lain ya Ibu, Bapak Ibu ya. Kalau yang tadi saya sampaikan itu ketika kita menjadi afiliatornya. Nah, kalau ini kita berbicara bagaimana kita membuka afiliat, kita merekrut afiliator gitu. Kita sebagai pemilik produknya, kita sebagai business owner-nya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya bayar komisi ketika ada hasil. Ibaratnya fee lah gitu ya. Tidak ada biaya di muka untuk iklan atau promosi gitu. Jadi ROI-nya lebih terukur dan risiko finansial itu minimal. Kemudian membangun jaringan tanpa stok gitu. Afiliasi ini bisa menjual tanpa perlu menyimpan stok, mengelola inventory atau menangani logistik. Jadi scalable tanpa overhead yang besar. Nah, ini cara membangun sistem afiliasi sendiri. Yang pertama, pilih produk yang tepat. Jadi jangan asal produk gitu. Kita harus riset dulu gitu terutama ya. Jadi produk dengan margin keuntungan cukup untuk bagi komisi. Kemudian demand yang tinggi dan mudah dijelaskan manfaatnya. Kemudian yang kedua, buat sistem tracking. Gunakan link unik atau kode referral untuk setiap afiliator agar bisa di-tracking penjualan yang masuk dari siapa. Kemudian, siapkan materi promosi, berikan afiliator gambar produk, script caption, video demo, dan materi pendukung lain agar para afiliator itu mudah untuk mempromosikannya. Kemudian, tentukan struktur komisi gitu. Jadi tetapkan presentasi yang adil dan menarik. Biasanya 10-30% dari harga produk. Tergantung industrinya. Jadi tools sederhana yang bisa digunakan itu Google Sheet itu untuk tracking manual penjualan dan komisi afiliator. Kemudian Bitly atau Shortlink untuk kalau link aslinya itu kan berantakan dan panjang ya. Gitu. Kalau pakai Bitly itu mempersedikit gitu, memperpendek linknya. Kemudian platform afiliasi siap pakai seperti Involve. Kalau yang di kita ya, terutama di yang saya tahu mah itu sebenarnya Shopee sih sama TikTok ya. Nah ini strategi kolaborasi yang cerdas gitu. Jadi asuransi, proyeksi finansial, influencer gitu yang ke one audience. Kemudian afiliasi edukasi untuk konten yang bernilai kayak tadi kan. Jadi sharing dahulu, selling kemudian gitu. Kemudian komunitas untuk trust dan engagement. Kemudian brand partner untuk cross promotion. Contoh kolaborasi win-win-win. Jadi nggak ada loss-nya ya, win-win-win. Jadi menang semua. Perusahaan asuransi berkolaborasi dengan influencer finansial untuk membuat konten edukasi literasi keuangan. Kemudian influencer mendapat fee konten dan komisi afiliasi. Perusahaan asuransi dapat lead berkualitas dan audiens dapat pengetahuan finansial gratis. Oh ini cara dapat betul. Jadi prinsip emas kolaborasi itu pastikan semua pihak itu mendapatkan value atau benefit. Jika hanya satu pihak yang untung, kolaborasi tidak akan bertahan lama gitu. Yaitu prinsip umum ya. Gitu. Kita mau kolaborasi ketika kita ada manfaatnya untuk kita, gitulah kurang lebih. Jadi harus dipikirkan baik-baik. Lanjut. 5 langkah praktis scale up lewat digital dan afiliasi. Yang pertama, tentukan niche yang jelas. Jangan jadi toko serba ada, palu gada. Apa lu mau, gua ada, gitu palu gada. Fokus pada satu kategori produk atau target market spesifik. Contoh, bukan jualan baju, tapi baju muslimah modern untuk profesional muda. Gitu. Bukan otomotif, tapi misalkan motor, beat apa gitu, mobil apa. Jadi lebih spesifik, lebih bagus gitu. Kemudian, yang kedua, bangun branding digital yang kuat. Buat identitas visual konsisten, logo, warna, font gitu. Jadi jangan acak-acakan. Ini ini biasanya ada agensi khusus dan kebetulan nih sedikit mention mungkin ya, maaf Andrian, saya kebetulan ada tim yang bergerak di sini. Oh ya? Ya, saya ada tim gitu khusus untuk branding untuk para UMKM gitu, bukan untuk menjadi influencer gitu. Jadi nanti dipikirkan sama timnya itu
personanya gitu. Persona Bapak Ibu tuh seperti apa, nanti kontennya itu dibuatkan seperti apa dulu, kemudian warna, font, sama logonya disesuaikan dengan personanya Bapak Ibu gitu. Jadi biar brandnya itu melekat gitu. Ketika ngeliat tuh pertama, nyaman, ramah gitu. Kemudian yang kedua, ingat gitu. Ketika melekat lah istilahnya kan, brand itu melekat, sesuatu yang melekat di benak konsumen gitu. Kemudian yang ketiga, ciptakan konten yang bermanfaat. Jadi 80% konten itu memberikan value, edukasi, inspirasi, hiburan, dan hanya 20% saja hard sellingnya gitu. Jadi nggak hanya ayo aja misalkan jualan gitu. Orang kan nanti nganggapnya spam gitu kan, nggak mau juga, nanti risih gitu ya. Jadi konten yang berkualitas, menarik audiens, organik, dan membangun loyalitas. Yang keempat, bentuk sistem afiliasi sederhana. Itu mulai dengan 5-10 afiliator pilihan. Berikan mereka tools dan support yang baik. Fokus pada kualitas bukan kuantitas afiliator. Yang kelima, evaluasi dan optimasi berkala. Ini mah wajib ya, dan pasti evaluasi mah gitu, untuk dapat feedback, untuk menemukan sesuatu yang apa yang harus diperbaiki. Jadi track metric penting, baik itu conversion rate gitu, CAC, ROAS. Lakukan review mingguan atau bulanan. Tinggalkan yang tidak efektif. Nah, ini kesalahan umum yang harus dihindari. Yang pertama, tidak punya target pasar yang jelas. Nah, misalkan Bapak Ibu nggak riset dulu nih, hajar aja gitu. Ya nggak masalah sih sebetulnya, cuman risikonya yang nggak efektif gitu. Jadi produk saya itu untuk semua orang. Nah, itu adalah resep kegagalan di sini. Jadi semakin spesifik target market Anda, semakin mudah untuk membuat strategi marketing yang efektif gitu. Jadi solusinya buat buyer persona detail. Siapa mereka, usia, pekerjaan, pain point, di mana mereka nongkrong online gitu. Misal saya nih, kan produk kulit, merchandise ya, nggak hanya ke kulit. Jadi kebetulan saya baru rebranding nih, Pak Andrian, sedikit informasi juga. Jadi saya lebih ke merchandise gitu. Sekarang ke B2B dan sama B2C. Jadi targetnya itu ke perusahaan, ke kampus gitu. Nah, siapa pemegang kewenangan di sana? Kalau misal perusahaan, berarti kan orang pengadaan barang. Nah, berarti bayar personanya itu. Biasanya usianya berapa, pekerjaannya apa. Nah, itu pokoknya kayak gitunya tuh didetilin dulu gitu sebelum Bapak Ibu membuat menentukan produk apa gitu. Jadi dibuat persona dulu, persona bayarnya. Kira-kira yang akan membeli produk Bapak Ibu tuh siapa sih? Nah, itu tadi dijelasin gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang harus dihindari kedua, fokus pada followers, bukan pembeli gitu. Jadi memperbesar followers saja. Gitu. 10.000 followers tanpa engagement itu nggak ada artinya gitu. Tapi 1.000 followers yang engage dan membeli jauh lebih berharga gitu. Kan bukan banyak-banyakan follower gitu, tapi banyak-banyakan yang beli ya, gitu ya. Jadi solusinya prioritaskan engagement rate dan conversion rate gitu, bukan vanity metric atau metrik yang terlihat mengesankan di permukaan seperti jumlah follower gitu. Kemudian kesalahan umum yang ketiga itu lupa analisis hasil kampanye gitu. Jalankan promosi tanpa tracking. Jadi ini nge-ads ya, dibiarin aja gitu, nggak dievaluasi gitu. Jadi nanti boncos gitu, jatuhnya boncos. Oh, tadi ada apa? Nggak ada ini yang open mic? Dari mana, Coach? Tadi ngerasa ada yang open mic? Nggak ada ya? Oh, tidak ada, Coach. Oh, tidak ada. Belum ada. Oke, sip. Lanjut ya. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan. Roadmap 90 hari ke next level. Jadi di hari 1 atau di bulan pertama lah ya, itu untuk fondasi digital. Finalisasi branding, dari logo, warna, tone, atau template-nya itu seperti apa. Kemudian setup 2 platform aja dulu, media sosial utama. Bisa Instagram, itu yang paling worth it sih. Instagram atau TikTok. Instagram dan TikTok atau LinkedIn atau apa, itu bisa ditentukan sesuai dengan kebutuhan yang relate dengan bisnis Bapak Ibu. Kemudian buat konten kalender untuk 30 hari pertama. Itu bisa untuk posting 2 hari sekali atau tiap hari gitu.
Itu bisa disesuaikan. Kemudian siapkan WhatsApp bisnis dengan katalog. Kemudian riset kompetitor dan benchmark gitu. Jadi harus dilihat bisnis kita tuh kira-kira siapa, kita tuh pengen kayak siapa gitu. Kayak bisnis kita tuh pengen kayak bisnis siapa yang udah suksesnya. Nah, itu biar apa? Biar Bapak Ibu lebih mudah kalau ada benchmarknya gitu. Kalau ada udah ada seperti ini, nah kita tinggal ikutin, daripada kalau nggak ada nanti banyak awang-awang khawatirnya gitu ya. Kemudian hari ke-31 sampai 60 atau bulan kedua itu saatnya eksekusi dan afiliasi gitu. Jadi konsisten posting sesuai kalender. Kalau yang tadi itu ngumpulin dulu bahannya, ngumpulin bahan kontennya lah gitu ibaratnya. Nah, di bulan kedua itu konsisten postingnya gitu. Jadi itu ada kok menunya di Facebook biasanya itu, dan bisa ngelingin ke Instagram. Jadi sekali kerja tapi nanti otomatis postingnya itu setiap hari apa, jam berapa itu ada di sana. Kemudian rekrut 5-10 afiliator pertama gitu. Bisa teman-teman, bisa saudara, yang dekat-dekat aja dulu gitu ya, yang kenal. Kemudian buat materi promosi untuk afiliator gitu. Nah, ini kita harus buat konten gitu untuk dibagi untuk para afiliator kita, jadi tools marketing mereka. Kemudian setup sistem tracking sederhana. Kemudian coba jalankan satu campaign berbayar sebagai tes gitu. Jadi tes awal. Ini mah wajib sih gitu biar tahu. Kemudian mulai kumpulkan data pelanggan di CRM. Nah, ini di bulan ketiga atau hari ke-61 sampai 90 evaluasi dan scale up. Review performa konten, afiliator, dan ads. Nah, dilihat tuh, dievaluasi mana yang mana yang kurang berhasil, mana yang berhasil gitu. Jadi kalau yang berhasil berarti difokuskan ke sana biar efisien sih intinya. Ya. Kemudian identifikasi top perform, dan optimize. Nah, kemudian tingkatkan budget di channel yang berhasil. Jadi biar fokus di sana gitu ngiklannya. Kemudian rekrut afiliator tambahan jika sistem itu sudah mulai jalan. Kemudian buat case study atau testimonial pelanggan. Rencanakan strategi 90 hari berikutnya gitu. Ini udah 3 bulan pertama nih, udah evaluasi dan sebagainya. Buat perencanaan 3 bulan berikutnya gitu. Jadi biar berkelanjutan lah gitu. Jadi nggak stuck hanya sampai di 3 bulan, udah aja. Nah, tipsnya itu jangan terburu-buru Bapak Ibu. Lebih baik eksekusi bertahap dengan konsisten daripada langsung all in, lalu kehabisan energi di tengah jalan. Gitu. Kalau prinsip saya itu arah itu lebih penting daripada kecepatan, gitu ya. Kalau misalkan cepet-cepet, buru-buru tapi nggak terarah, itu kalau salah jalan atau salah arah, baliknya lagi itu pertama makan biaya, kedua makan waktu. Nah gitu Bapak Ibu. Nah ini lanjut. Iya, gimana? Bocor Pak, silakan dilanjut. Oke. Lanjut, ini ringkasan dan ajakan untuk action ya, call to action. CTA gitu. Ini kalau di Indonesia kan jadi nggak enak. Ajakan bertindak. 3 poin utama yang harus Bapak Ibu ingat. Itu yang pertama, mindset adalah pondasi. Ingat Bapak Ibu ya. Jadi ubah pola pikir yang dari tadi tuh self-employed menjadi entrepreneur digital yang membangun sistem. Jadi kalau nggak mau digital, kalau nggak bisa, itu ya paksakan harus belajar, harus main di sana gitu. Jadi nggak ada pilihan lagi, ini kita harus masuk atau enggak ada pilihan gitu. Tapi pilihannya bagaimana cara menggunakan digital ini gitu, cara menggunakan teknologi ini gitu. Jadi nggak ada pilihan lagi untuk nggak masuk, karena dunianya sudah seperti ini, mau gimana gitu. Yang kedua, digital itu adalah kunci scale up gitu ya. Kan ibaratnya kalau udah digital,
tokonya itu kan buka 24 jam, 24 ya, 7 hari 24 jam. Kemudian, oh ini ada chat ya? Ya. Ada. Mungkin diselesaikan dulu materinya Pak Rizky, nanti Oke. boleh nanti kita satukan beberapa pertanyaan kita masuk. Baik, silakan Pak Rizky. Oke, sip. Baik, saya lanjut dulu Bapak Ibu. Yang kedua, digital adalah kunci scale up, yaitu memanfaatkan teknologi dan platform digital untuk jangkauan lebih luas dengan biaya yang tentunya lebih efisien. Nggak perlu sewa tempat atau sewa ruko, nggak perlu bayar pegawai untuk jaga gitu, nggak perlu bayar operasional bulanan untuk toko tersebut, nggak perlu stok yang banyak gitu. Dengan digital ya bayar tetap bayar, cuman lebih murah lah ibaratnya, lebih efisien lah, lebih kecil daripada yang offline atau fisik. Kemudian yang ketiga, afiliasi itu mempercepat pertumbuhan gitu. Kuncinya afiliasi itu kan kolaborasi ya. Jadi nggak hanya kita gitu, nggak hanya kita yang bergerak sendiri gitu, tapi kita ngejaring atau ngajak lah teman-teman untuk sukses bersama gitu ya. Jadi kolaborasi strategis melalui program afiliasi untuk menciptakan win-win situation untuk semua pihak. Jadi mulai dari satu langkah kecil hari ini juga. Jadi kalau kapan waktu yang tepat untuk memulainya, Coach, misalkan ya sekarang. Sekarang. Karena kalau nggak sekarang, khawatirnya ini mumpung lagi menyala mungkin ya. Bapak Ibu lagi menyala gitu. Takutnya jadi redup kalau dinanti-nanti. Jadi Bapak Ibu tidak perlu langsung sempurna gitu. Yang penting itu memulai. Nah, pilih satu strategi dari presentasi tadi mungkin gitu. Buat dulu action plan-nya yang sederhana aja gitu. Kemudian eksekusi minggu ini juga gitu. Jadi proses kecil yang konsisten ini akan mengalahkan rencana besar yang tidak pernah dimulai gitu. Jadi saya ingat sedikit quotes nih dari Bob Sadino tuh, almarhum ya. Jadi ketika ditanya, Pak Bob, bagaimana bisnis yang baik itu? Gitu. Nah, kata beliau menjawab, bisnis yang baik itu adalah bisnis yang dijalankan, bukan yang ditanyakan. Gitu kurang lebih. Ya, keren juga ya, betul juga gitu. Secara beliau senior gitu ya, dengan pengalaman yang sangat luar biasa. Lanjut. Oke, sudah mungkin Pak. Jadi mari kita diskusi dan terhubung. Jangan ragu untuk bertanya, tidak ada pertanyaan yang bodoh gitu. Jadi hanya rasa ingin tahu yang membawa Bapak Ibu ke level selanjutnya. Jadi bisnis yang besar itu bukan lahir dari keberuntungan, tapi dari, ini sedikit quotes terakhir. Mana ya? Aduh, sebentar. Ini quotes terakhir nih. Bisnis yang besar bukan lahir dari keberuntungan, tapi dari strategi yang dijalankan secara konsisten. Sukses adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang tepat yang dilakukan berulang kali. Gitu. Jadi kepintaran atau kecerdasan itu akan kalah dengan orang yang konsisten. Nah, gitu kurang lebih Pak Andrian, Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak Coach Rizky Maulana atas materi yang luar biasa malam ini. Banyak sekali insight dan pengalaman berharga yang pastinya membuka wawasan kita semua tentang bagaimana mengembangkan dan men-scale up bisnis di era digital, khususnya dengan strategi kemitraan dan afiliasi yang lebih efektif. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab sekaligus menyapa para peserta yang hadir dalam hari ini. Di malam ini tentunya berikut beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom chat. Kita bacakan dulu ya, Coach. Siapa? Oke, pertanyaan pertama ini dari Pak Edwin, ya, beliau dari Semarang. Pertanyaannya adalah butuh berapa lama dari awareness menjadi consideration dan next-nya ke conversion? Silakan, mungkin Pak Rizky punya pendapat atau punya jawaban dari apa yang disampaikan oleh Pak Edwin. Baik. Tapi sebelumnya di sini Bapak Ibu ada yang pernah tahu, mendengar atau bahkan pernah berkecimpung di dunia affiliate ini? Mungkin bisa raise hand atau tulis di chat.
Ada yang pernah pernah mengaplikasikan atau mendengar sebelumnya? Ya, silakan. Tadi ada pertanyaan dari Coach Rizky. Pak Edwin mungkin bisa membantu, Pak. Dari pertanyaan dari Coach Rizky tadi. Ya, TikTok. pastinya iya dong. Mantap. Wah, ini mah tuh keren-keren nih. Baik, ini sedikit nanti mungkin bisa sharing juga ya dari teman-teman, barangkali ada tambahan jawaban atau untuk menambah meluaskan diskusi kita pada malam hari ini atau menambah insight bagi saya pribadi mungkin atau bagi teman-teman juga yang lain. Baik, izin menjawab Pak Andrian. Jadi di sini butuh berapa lama dari awareness? Bentar. Butuh berapa lama dari awareness menjadi consideration dan nextnya ke conversion. Biasanya itu dilihat, kalau pengalaman saya itu dilihat dari hasil ads-nya. Dilihat dari hasil ads-nya. Kalau misalkan sudah tergantung kita menentukan KPI-nya sejauh mana di awareness-nya. Kalau digital ya, kalau misalkan ini bahasnya digital ya. Kalau misalkan offline itu bisa kelihatan langsung kan dari respon ya. Tapi kalau digital itu kelihatan dari dashboard ya. Dan itu nggak bisa dipastikan, kalau menurut saya nggak bisa dipastikan. Oh ini itu hanya coba feeling aja. Ini kayaknya coba untuk next ke engagement deh gitu. Ini saya berbicara masalah kalau fokus ads ya. Ads pertama itu untuk awareness dulu, biar orang-orang tahu, jangkauannya biar luas dulu. Kemudian dengan budget yang minim pun bisa reach yang lebih luas. Kemudian kalau dirasa cukup, kita coba. Nah, kalau biasa sistem saya itu trial and error gitu. Jadi coba ke yang next levelnya di engagement. Engagement itu dari campaign yang sebelumnya gitu. Nah, setelah itu kalau udah mulai, kan ini kalau bahasa bahasa teori lah ya. Bahasa teori itu kan ada cold market, warm market, sama hot market. Nah, ibaratnya awareness itu kita mengalihkan dari cold market itu ke warm gitu. Nah, kemudian kalau dari consideration untuk consideration atau decision atau engagement itu mengalihkan dari warm market ke hot market gitu. Nah, kalau untuk konversi atau purchase itu udah hot market, itu udah digigit. Kita ngiklan tuh digigit lah ibaratnya gitu, atau ya purchase gitu. Bisa dapat. Gitu kurang lebih, Pak. Jadi target untuk istilahnya waktu bakunya itu sepertinya dilihat dari dashboardnya saja, atau feeling lah mungkin. Kalau saya sih feeling, dilihat ini kayaknya cukup, dan try and error tetap gitu. Try and error gitu. Nah, kalau ini apa sih tanda-tanda kalau bisnis udah siap di scale up? Sepertinya ini kalau kita ngerasa butuh aja. Nggak sih. Kalau misalkan kita ngerasa aman. Kalau saya sih gitu. Kalau ini asal ngerasa aman, asal butuh. Atau biasanya ada, kalau saya biasanya gini, ada kebutuhan lain. Misalkan ada orang-orang yang bukan ngelamar ya, kita pengen mencoba memberdayakan lah gitu ibaratnya. Kalau saya sih seperti itu ya. Ini mohon maaf, saya berbicaranya nggak teori, ini dari experience aja gitu, dari empiris lah gitu ya. Kalau misalkan ada yang sepertinya nih butuh kerjaan, tapi bingung, ini udah nggak ada kebutuhan gitu. Nah, bisanya apa? Berarti harus ditambah gitu. Ketika nambah SDM berarti harus nambah lagi, harus berkembang lagi, harus scale up lagi si perusahaannya. Itu yang yang saya rasakan. Itu kalau untuk scale up kecil-kecilan. Tapi kalau scale up besar mah itu biasanya, mungkin kalau saya pernah sempet dengar dari mentor saya, itu per periode itu. Kalau misalkan
per periode dari plan awal itu kalau KPI yang tercapai itu harus gitu. Jangan apa ya, kalau bahasa Sunda tuh Aman. jangan aman atau nguyak, Pak. Nguyak tuh apa ya? Nguyak tuh jadi Ada orang Sunda di sini. apa ya nguyak tuh? Jadi di sana terus karena dia ngerasa aman, ngerasa bagus, akhirnya nggak jadi hebat gitu lah gitu. Iya, berarti di Gitu. Sunda nyaman ya, berarti ya coach ya. Nguyak lah gitu, mungkin nanti di googling ya nguyak tuh apa ya. Jangan nguyak aja di sana gitu, di posisi aman itu gitu. Oke. Utak aja di situ gitu. Nah, lu ketak di sana ya, betul Ibu. Ini bukan orang Sunda tapi bisa mampu menjawab orang Sunda ya, ini ya istilahnya. Ada di mana aja nih Bu Trisna. Pak. Oke, baiklah. Pak Edwin, semoga bisa terjawab ya apa yang disampaikan oleh Pak Coach Rizky Maulana. Dan Coach, ini sepertinya masih ada pertanyaan berikutnya, ada pernyataan juga. Jadi Bu Inika Take, kita adalah affiliate CEC Pak. Oh iya. Oke, kemudian apa lagi nih? Bu Kasana, ini pertanyaan atau bagaimana? Affiliate CEC sharing-sharing itu apa termasuk juga ya Coach? Yang dimaksud affiliate itu ketika kita melakukan sharing-sharing nih Pak di komunitas Ciputat Entrepreneur, apakah termasuk affiliate ini? Ya, untuk teknisnya mungkin saya kurang tahu ya. Cuman apa namanya ya, pemahaman globalnya itu ya tadi affiliate itu kayak calo lah, mempertemukan antara penjual dan pembeli. Itu kalau kita jadi affiliate-nya, kalau kita jadi afiliatornya gitu. Sedangkan yang tadi saya banyak bahasnya itu kita sebagai business owner-nya, bagaimana cara kita membuka affiliate untuk orang. Nah gitu. Jadi bisa dibedakan nih Bapak Ibu ya. Jadi ketika posisi kita menjadi business owner, itu keperluannya kita afiliator. Nah kalau posisi kitanya afiliator, itu yang kita butuhkan itu produk gitu dari para pebisnis atau para pengusaha, itu kurang lebih lah. Oke, baik. Berarti itu benar Bu Kasana. Karena Bu Kasana kan sharing-sharing ya, nge-share material kolateral dari komunitas CEC, teaser, caption untuk di-share lagi kan. Kalau seandainya nanti ada tertarik, Bu Kasana kan dapat income juga kan ya, untuk bisa mendapatkan afiliator juga ya. Oke, jadi ini sudah bisa diterima ya. Intinya ini juga kita masuk ke sistem affiliate juga. Oke. Terima kasih Pak. Bu Inka Take juga menyampaikan untuk produk asuransi banyak stigmanya. Apa saran dari coach ya untuk kontennya? Apakah edukatif atau menantang stigma? Silakan coach, mungkin pendapatnya. Mungkin pakai teori umum mungkin ya. Teori umum itu seperti ini. Apabila produk tersebut kurang diketahui atau ada sesuatu yang harus dijelaskan lebih lanjut gitu. Jadi nggak produk tok gitu ya. Misalkan ketika jualan kopi misalkan atau jualan kulkas, itu kan orang sudah tahu. Tapi kalau jualan sesuatu yang orang itu harus butuh penjelasan lagi, itu ya satu, harus edukasi, harus sosialisasi, gitu. Harus memberikan pemahaman lebih lanjut. Nah itu dulu gitu, mungkin itu secara umum kan gitu. Kayak saya juga sama produk kulit gitu, karena orang itu apalagi produk jasa ya. Produk kulit saja yang udah jelas-jelas itu karena orang banyaknya itu terstigmanya itu sama imitasi gitu. Jadi tetap harus edukasi, kok mahal sih gitu. Beda dengan orang yang emang udah tahu kulit gitu. Oh, emang kulit mah pasti mahal gitu. Ketika murah justru malah curiga gitu. Oh, kulit murah sih. Nah gitu, kurang lebih seperti itu. Apa Ibu? Ya, Bu Inka Take, semoga bisa terjawab ya Bu. Oke. Yes ya. Kemudian ini dari inisial SC, tidak diketahui ini inisial SC ini atas nama siapa. Banyak bisnis bisa scale up cepat lewat afiliasi, tapi juga runtuhnya. Jadi strategi apa yang harus disiapkan untuk memastikan pertumbuhan ini berkelanjutan dan tidak hanya viral sesaat? Gimana, Coach? Nah, ini yang tadi sempat saya presentasikan.
di slide berapa ya? Pokoknya tentang ini, reputasi. Hmm. Reputasi. Makanya baik sebagai afiliator atau sebagai business owner itu reputasi itu sangat penting sekali. Makanya kenapa personal branding sama kayak personal branding kan. Personal branding itu cepat cepet up-nya tapi cepet turunnya gitu. Cepet up cepet turunnya. Jadi emang harus dijaga itu reputasi. Tuh. Contoh misalkan ya, contoh gini. Ambil studi kasus minuman lah ya, misalkan minuman lah ya, minuman. Nah, saya sering menyampaikan ketika ke teman-teman mahasiswa ataupun ke para UMKM itu jangan main-main dengan produk gitu, jangan asal dengan produk gitu, karena di sana reputasi kita dipertaruhkan gitu. Contoh misalkan kopi lah atau minuman kopi misalkan ya, minuman yang langsung diminum. Ketika misalkan si minuman itu dibuat asal-asalan karena pengen margin yang tinggi dengan cost yang rendah, misalkan dia buatnya asal-asalan gitu, kemudian dibikin viral lah gitu. Kemudian banyak orang berbondong-bondong membeli produk tersebut. Nah, setelah diujikan, dicobakan, karena kan penasaran ya, orang tuh penasaran, tapi harganya tuh nggak promo misalkan ya, dan rasanya itu biasa-biasa misalkan ya, terus diminum, dites gitu. Nah kan first impression mereka tuh, loh kok gini sih rasanya, kemudian harganya mahal. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu negatif. Dia kemungkinan beli lagi nggak? Enggak kan ya? Nah, enggak. Dan nggak hanya cukup sampai sana. Dia pasti akan memberitahukan ke teman-temannya, jangan beli kopi di sana. Saya udah nyobain, udah mahal, nggak enak. Coba ruginya berlipat-lipat. Bukan untung eksponensial, tapi rugi eksponensial ini gitu. Tapi bandingkan dengan orang yang mau ibaratnya bakar uang dulu lah misalkan. Pertama promo dulu, tapi dia menjaga kualitas gitu, menjaga kualitas. Harganya murah, kemudian enak. Nah, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Beli lagi nggak? Beli lagi. Beli. Nah, kemudian setelah itu apa? Dia akan merekomendasikan ke teman-temannya, yang di sana itu kopinya enak dan harganya promo gitu. Nah, kalaupun nggak promo, promonya udah habis misalkan, nggak promo, karena udah ketagihan, udah tahu rasanya enak, bakal dicari nggak? Pasti gitu. Itu namanya ode. Kalau bahasa Sunda oyong deui pengen lagi gitulah. gitu. Jadi makanya jangan main-main. Jadi ulang Coach tadi kan, biar saya ingat apa namanya tadi, oyong deui ode gitu. Jadi oyong deui jadi pengen ketagihan betul gitu. Sekalipun misalkan si mau pindah kemanapun gitu, tapi udah melekat gitu, kopi merek ini tuh enak gitu, wah dicari gitu. Apalagi kan kalau di kita pasarnya kan pasar FOMO gitu ya, wah enak, wah cepet gitu itunya. Jadi balik lagi ke tadi gitu. Jadi ini kalau saya lihat ini masalahnya di reputasi gitu. Jadi bangun reputasi, bangun personal branding yang baik gitu. Entah itu tadi banyak lah gitu, banyak caranya gitu. Dan ya kebetulan saya juga ada tim gitu. balik lagi ke masalah. Itu penting banget gitu, personal branding gitu. Jadi kalau udah personal branding, ini mungkin sedikit saya cerita pengalaman pribadi Pak Ren ya. Jadi kalau saya menerapkan hal itu ya, personal branding gitu. Jadi saya itu ini sebetulnya saya ngerasa ya, tapi itu dari feedback teman-teman yang lain gitu. Jadi ketika saya misalkan katakanlah menawarkan sesuatu, jualan apapun itu, misalkan nggak hanya kulit itu, jadi orang itu nggak melihat produknya, tapi melihat sayanya gitu,
melihat saya gitu. Jadi saya nggak pernah Iya. bohong, nggak pernah nipu, nggak pernah lebay lah dalam artian ketika ini. Jadi genuine, saya menjaga genuine gitu. Jadi apa adanya gitu, nggak lebay gitu. Produk ini, oh kayak gimana gitu. Pas datangnya, oh kayak gini. Saya nggak pernah seperti. Nah itu yang saya pertahankan gitu. Jadi orang-orang itu membeli itu karena ya saya percaya apa yang Coach Rizky bawa misalkan, saya deal jadi beli atau nah itu alhamdulillah itu worth it, Pak Bapak Ibu, itu worth it, dan itu apa ya, itu integritas sih. Integritas, keywordnya itu integritas kalau untuk personal branding gitu. Jadi bukan yang tadi tuh, bukan hanya yang di permukaan kayak follower banyak gitu ya, kayak follower banyak, tapi kan banyak sekarang mah yang jual beli follower ya. Saya baru tahu lihat, Iya. banyak ya kayak gitu. Tapi saya sempat terpikir untuk seperti itu, cuman Pak Mentor nggak direkomendasikan gitu. Daripada untuk beli follower, mending dibikin iklan gitu. Diiklankan si kontennya agar organik lah istilahnya, gitulah kurang Yes, lebih. thank you. Jadi Itu sekarang mungkin. Coach, saya mau tanya dong. Oh iya, gimana Ibu? Ya, tadi kan Coach bilang kan semua yang Coach bilang tentang kulit atau tentang apapun gitu kan yang dipegang orang kan omongannya gitu ya, yang dipercaya, integritasnya gitu. Info dong ke kami kalau kebetulan kan kulit kan kebetulan di Garut gitu ya. Yep. Boleh nggak info ke kami kira-kira produk sepatu yang paling bagus di Garut yang merek apa? Oh, Ini Kalau- pengen dapat bocoran produk istimewa Garut nih ternyata. Oke, Coach. kalau Langsung promosi Bisa. Coach. bisa kerja sama saya, Bu. Enggak. Kalau di Garut saya rasa gini, Bu. Kalau di Garut gini. Ya. Jadi mereka itu fokus produksi gitu. Adapun brand-brand kayak siapa ya? Iya. Yongki lah. Taruhlah ya, Yongki Komaladi. Itu ini sedikit saya bocorkan ya, tapi off record mungkin. Jadi gini, Yongki Komaladi itu produksinya di Garut, Ibu. Produksinya di Garut, cuman gitu. dia brand sendiri gitu. Dia bikin brand sendiri gitu. Jadi di sini itu nggak nge-brand sendiri gitu. Dia bikin polosan. Sama saya juga bikin polosan gitu. Karena targetnya itu ketika kita kerjasama dengan perusahaan atau dengan corporate atau dengan pemerintah, itu gampang. Tinggal kita pasang cap mereka gitu. Oke. Karena kalau udah pakai cap kita, mereka suka nggak mau gitu. Iya, Coach sepertinya Nah, akan makanya ada investor yang masuk ya, Coach. Gimana? Berarti dalam waktu dekat ada investor yang akan masuk, Coach. Oh, yes. Inisial TR Trisna Ramis. Corporate. Mantap. Oke. Aku mau tanya Coach ini yang dalam waktu dekat ini yang mana yang paling bagus di Garut gitu kan, banyak tuh ada di pasar, ada Popi Darsono, terus ada yang di pasar apa namanya itu Ya, suka Leather Center. sebelah Darsono. Banyak. Narogong apa namanya itu? Sukaregang. Sukaregang. Nah, itu yang paling bagus tuh yang merek apa gitu? Kalau dibilang yang paling bagus sih, semua pasti mengklaim yang paling bagus sih, Bu. Gitu. Tapi Betul. saya Saya melihat tanya Coach yang jujur. saya melihatnya seperti ini, Bu. Tapi mohon maaf ya, kalau saya lihat yang di Sukaregang itu template, Ibu. Mereka itu usahanya. Jadi hampir kebanyakan atau mostly toko-toko di sana itu menjual barang-barang yang sama. Sepatunya kayak gitu, tasnya kayak gitu. Saya juga sebetulnya di sana, Bu, sampai 2019 gitu. Cuman saya sekarang beralih ke online total gitu. Jadi hanya pengrajin aja gitu. Itu. Adapun toko kayak Popi Darsono itu kan beliau kan brandingnya udah bagus ya, namanya udah besar gitu. Kemudian dari modalnya juga gitu. Kalau saya lihat Sukaregang itu dari segi kualitas kulit
itu bagus, udah bagus-bagus semua Ibu gitu. Iya. Cuman yang dibedain itu dari pengrajin, dari jahitan gitu. Dari jahitan pertama ada yang Iya. rapih atau tidak, kuat atau tidak. Kemudian apalagi kalau sepatu itu lem bawahnya bagus atau enggak, itu sih dari Iya. sana gitu. Itu mungkin Ibu yang saya tahu. Jadi kalau misalkan saya menyebutkan merek ini saya pun kurang tahu gitu. Merek. Kalaupun saya merekomendasikan apa yang saya belum tahu pasti, khawatirnya mengecewakan gitu. Gitu. Baik. Tapi Tunggu endorse ya Pak ya. Bisa Makasih, terjawab Bu Bos. Trisna, rekomendasi nanti bisa terhubung Bu. Kan tadi saya di slide akhir ya, Iya. pertanyaan dan terhubung tuh. Ada terhubungnya. Nanti tadi kan ada Instagram, Tunggu mungkin bisa ada Pak endorse ya, Andri. Pak. ya. Perlu ininya lagi Coach, kayaknya nomor Sip. Boleh. telepon. Saya ditulis di kolom chat ya. Atau Oke. ke Pak Andrian mungkin ya nanti ya. Boleh. Oke, nanti saya penjembatan ya. Pak Andrian nanti affiliate itu Coach. Kenapa? Pak Kenapa, Andrian Bu? kan sebagai afiliatornya. Atau boleh saya izin tuliskan di chat gitu Pak Andrian? Boleh Coach Rizky, supaya nanti seluruh peserta bisa mendapatkan kontak dari Coach Rizky ya. Siapa tahu mungkin pada Baik. kesempatan berikutnya bisa komunikasi lebih lanjut terkait dengan apa yang bisa didapatkan dari materi ini. Oke, Bapak dan Ibu, waktu sudah menunjukkan jam 20.29 menit. Kita sudah di akhir waktu. Satu pertanyaan, mungkin langsung open mikrofon saja. Ting tong. Bel sudah akan berbunyi. Mbak Inka itu Mbak Inka. Mbak Inka langsung aja open mikrofon. Tadi sudah disampaikan, langsung open mikrofon saja. Bu Inka, silakan. Kalau saya yang tanya udah jadi member belum semua, biar saya geruduk ke Garut semua. Oke, Bu Inka, dipersilakan untuk langsung open mikrofon. Oke, sepertinya lama ini respon dari Bu Inka. Untuk kita pakai ads, apakah konten sudah harus banyak atau single ads saja? Oke. Untuk bos follower kita yang masih dikit. Itu pertanyaan dari Bu Inka. Oh, oke. Ini ya. Oh, di chat ya. Untuk pakai ads apa kontennya sudah harus banyak atau single ads untuk boost follower? Sepengalaman saya sih, ini teh. Oh, boost follower. Oh, untuk boost follower single ad berjalan aja sepertinya. Jadi, tapi kalau misalkan hanya satu sih juga tidak disarankan sepertinya ya. Tapi kalau harus nunggu banyak itu nggak lama lagi gitu. Lama lagi. Kalau saran saya sih testing aja. Oh, misalkan konten seadanya ada misalkan 10-20 lah misalkan lah 10-20 itu testing aja di boost gitu, dicoba dites gitu, karena kan nggak ada hukum kepastian ya ini harus gini enggak sih gitu. Jadi dites aja, tapi asal jangan cuman satu, misalkan cuman dua, itu kayak iseng kalau gitu, khawatirnya kelihatannya itu dia follow unfollow lagi, nah khawatirnya gitu dibuat menarik lah, ibaratnya sharing dulu gitu. Bagusnya sih sebelum nge-boost itu ada sharing dulu gitu. Jadi sharing dulu konten edukasi lah, konten yang kira-kira bermanfaat bagi calon follower gitulah, apa gitu. Makanya persiapan tadi kan sampai 1 bulan pertama itu kan persiapan tuh, dari mulai kontennya seperti apa dan lain sebagainya lah gitu, kurang lebih seperti itu. Mungkin Pak Andrian yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Inka tadi dan sudah dijawab dengan baik oleh Pak Rizky. Semoga bisa terjawab ya Bu Inka. Baik, terima kasih banyak Pak Rizky atas jawaban dan penjelasan yang sangat inspiratif. Semoga insight yang dibagikan malam ini bisa menjadi bekal bagi seluruh Cipreneurs untuk terus bertumbuh, berinovasi, dan naik level berikutnya dalam mengembangkan bisnisnya di era digital.
Sebelum kita Sama-sama. sesi malam ini, mari kita dengarkan pesan penutup dari Coach Rizky Maulana untuk seluruh peserta Entrepreneurs Academy. Silakan, Coach. Baik, mungkin sedikit closing statement yang tadi saja mungkin yang terakhir Bapak Ibu. Jadi saya mengutip dari pernyataan Bob Sadino almarhum ya, rahimahullah. Jadi bisnis yang baik itu adalah bisnis yang dijalankan, bukan bisnis yang ditanyakan. Kemudian kapan waktu yang tepat untuk memulai bisnis? Ya saat ini, gitu. Bukan nanti dan nanti lagi. Mumpung Bapak Ibu masih menyala, masih menyala, jadi gas aja Bapak Ibu. Gaspol. Gaspol. Sekian mungkin Pak Adrian yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak Coach Rizky atas pesannya yang begitu inspiratif dan menggugah semangat kita semua. Kami yakin banyak insight dan strategi praktis yang bisa langsung diterapkan oleh para Chipreneurs untuk mengembangkan bisnis, membangun jaringan kemitraan yang lebih luas lagi dan meningkatkan kapasitas diri di era digital ini. Sekali lagi, terima kasih atas waktu, energi, dan materi luar biasa yang telah Coach berikan malam ini. Semoga kolaborasi antara Ciputra Entrepreneurs dan seluruh peserta Entrepreneurs Academy menjadi langkah awal menuju transformasi bisnis yang lebih besar, lebih cerdas, dan berkelanjutan. Terima kasih untuk Coach Rizky Maulana yang sharingnya sangat inspiratif, dan terima kasih juga untuk seluruh Entrepreneurs yang sudah bergabung di malam ini. Semoga insight yang kita dapatkan bisa membantu kita semua untuk terus naik level dan bisa berkembang di era digital. Sampai jumpa di Entrepreneurs Academy-nya. Selamat malam. Foto dulu, foto. Terima kasih, Kak. Foto, Terima foto. kasih. Terima kasih.